Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Film, channel cerita film yang membahas film-film dari Asia. Oke, bagaimana kabar semua sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas cerita film yang berasal dari Asia Timur, tepatnya berasal dari negara Cina, di mana film ini menceritakan kisah seorang anak yatim piatu yang memiliki tanduk di kepalanya yang sedang berusaha mencari sosok seorang guru yang mampu mengajarkan keahlian bela dirinya dan mengobati kelainan di dirinya. Akankah dia dapat menemukannya? Oke, kita tidak usah berlangsung lama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cekidot. Film dimulai di sebuah provinsi Kuanting, Kabupaten Hebei. Ada seorang anak yang lahir dengan sebuah tanduk daging di kepalanya. Dan ibunya memberi nama Yang Luchan, yang berarti si aneh. Ayah Yang Luchan adalah seorang pengusaha sukses dan kaya, akan tetapi dia sangat pelit kepada istri dan anaknya. Di mana saat itu Yang Luchan harus makan kembang di taman untuk mengisi perutnya. Akibatnya tidak tega, ibunya diam-diam mencuri uang milik suaminya untuk membeli makanan buat Yang Luchan. Suatu hari Yang Luchan sedang menonton pertunjukan atraksi jalanan yang memperagakan adegan kungfu. Kemudian ada beberapa bocil mengganggunya dan tanpa sengaja menyentuh tanduk daging di kepala Luchan, yang seketika itu langsung pingsan. Kemudian Luchan tiba-tiba terbangun dengan mata yang berwarna putih. Dia mengamuk dan mengajar bocil-bocil tersebut dengan jurus kungfu yang baru dilihatnya. Sedangkan guru kungfu jalanan itu sendiri yang ingin melerainya tidak bisa menghentikan Luchan dan terdorong oleh pukulannya yang sangat dahsyat. Namun tidak lama kemudian keluar darah dari hidung Luchan dan dia pun kembali pingsan. Kemudian guru kungfu jalanan yang bernama Zhao Qinping mengikuti Luchan kembali ke rumah. Saat tiba di sana, mereka melihat seorang wanita dibuang ke jalan dengan kepala yang terluka. Ternyata dia adalah ibunya Luchan yang baru saja mengalami KDRT oleh suaminya. Kemudian guru Zhao membawa ibu Luchan bersamanya. Dikala ibu Luchan sekarat, guru Zhao meminta izin untuk menjadikan Yang Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk di kepala Luchan biasa disebut bunga mekar 3 mahkota yang sangat diinginkan oleh para ahli bela diri, di mana guru Zhao menjelaskan bahwa potensi kungfu Yang Luchan tidak akan terbatas. Setelah menyetujui permintaan guru Zhao, ibu Luchan akhirnya meninggal dunia. 18 tahun kemudian, Yang Luchan bergabung dengan pasukan kultus dewa yang dipimpin oleh guru Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun dihadang oleh pasukan kerajaan. Di dalam pasukan kultus dewa, Yang Luchan menjadi prajurit terdepan yang harus menghadapi banyak lawan. Namun hal ini tidak membuat Luchan takut dan terlihat malah menikmatinya ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dia juga menjadi senjata rahasia pasukan kultus dewa dengan mengandalkan bunga mekar 3 mahkotanya. Ketika situasi tidak menguntungkan, maka bunga mekar 3 mahkota di kepalanya Luchan diaktifkan. Dan seketika itu juga Luchan mengamuk dan menghajar lawan-lawannya dengan beringas. Setelah mengalahkan semuanya, dia pun pingsan dan dibawa kembali ke barak, di mana di situ ada Pak Tua Dong. Dia orang yang sangat prihatin melihat kondisi Luchan karena terlalu sering mengamuk. Bunga mekar 3 mahkotanya kini menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Dia juga menyuruh Luchan untuk berhenti berlatih karena kungfu yang diajarkan guru Zhao tak wajar, karena terlalu kasar dan menguras tenaga dan menyebabkan aliran darah menjadi tidak stabil dan memperparah bunga mekar 3 mahkotanya. Dia menyarankan agar berlatih kungfu aliran Chen untuk menstabilkan aliran darahnya, agar racun di tanduk kepalanya segera hilang. Kemudian guru Zhao yang mendengarnya tidak setuju. Kemudian seketika itu juga guru Zhao menyerang Pak Tua Dong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik. Di mana Pak Tua Dong ini pernah tinggal di kampung keluarga Chen, di mana dia bekerja sebagai koki dan berhasil mencuri 3 jurus kungfu aliran Chen tersebut.
Akan tetapi perbuatannya itu diketahui para sesepuh di sana, yang membuat dia harus kehilangan salah satu jari tangannya sebagai hukuman dan mengusirnya. Meskipun ada 3 jurus kungfu aliran Chen yang dipelajari oleh Guru Dong mampu mengalahkan Guru Zhao dengan mudah dan membuat Lu Chan terkesan dengan aliran kungfu Chen. Lalu malamnya Lu Chan merenungkan saran dari Guru Dong. Tiba-tiba pasukan kerajaan menyerang dan membakar barak pasukan kultus dewa, di mana banyak orang mati dalam serangan tersebut, termasuk Guru Zhao dan Pak Tua Dong. Di mana sebelum kematiannya, Pak Tua Dong meminta Lu Chan untuk segera pergi ke desa Chen dan memohon kepada Guru Chen Changxin agar diajari kungfu aliran Chen. Kemudian Lu Chan akhirnya pergi meninggalkan barak yang hancur tersebut dan melakukan perjalanan ke desa Chen. Saat tiba di sana, para penduduk mengabaikan Lu Chan yang ingin belajar kungfu aliran Chen karena kungfu ini haram hukumnya dipelajari oleh orang luar. Tiba-tiba sebuah mobil uap lepas kendali dan menabraknya. Wanita ini adalah Chen Yunyang, anak Pak Lurah yang sekaligus adalah guru besar Chen, dan ini adalah Fang Jixing, seorang pemuda yang baru kembali setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Kemudian Yunyang keluar untuk melihat kondisinya Lu Chan, tapi karena sangat kelaparan bukan memperhatikannya, malah Lu Chan mengabaikannya dan sibuk makan bakpao yang jatuh di dekatnya. Saat mengetahuinya bahwa Yunyang berhubungan dengan aliran keluarga Chen, ia pun mengejarnya, namun sudah terlambat. Kemudian adegan berpindah di malam hari di mana Yunyang ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Fang Jixing dari dunia barat, dan Fang Jixing juga berencana untuk membangun jalur kereta api yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di sana. Dan untuk meyakinkan warga desa, dia menunjukkan lampu listrik yang berhasil membuat warga setempat kagum. Namun, tiba-tiba konslet terjadi di generator dan lampu pun meledak yang membuat warga menjadi panik dan akhirnya gagal meyakinkan warga desa dan menjadi bahan ejekan. Keesokan paginya Lu Chan menemui Yunyang untuk mencari Guru Chen. Namun, Yunyang kesal karena Lu Chan menyentuhnya dan akhirnya Yunyang langsung menghajarnya dan tanpa sengaja menjatuhkan Lu Chan dari beranda. Akhirnya Lu Chan pun dirawat oleh seorang buruh tua dan digantung terbalik guna melancarkan aliran darahnya, dan buruh tua itu menyarankan agar Lu Chan meninggalkan desa Chen dan sebaiknya mencari dokter untuk merawat bunga mekar 3 mahkotanya yang semakin parah. Di sisi lain, Yunyang mencoba menghibur Fang Jixing yang gagal meyakinkan warga desa. Tapi Fang Jixing merasa frustasi dan meluapkan emosinya pada Yunyang dan menghancurkan alat musik yang dibawanya. Kemudian dia pergi ke ibu kota untuk melapor kepada gubernur. Dan gubernur sangat marah mengetahui kegagalan proyek rel kereta api di desa Chen tersebut. Namun Jixing menenangkannya. Dia membawa Claire yang merupakan perwakilan dari investor yang mendanai proyek tersebut. Dan mereka akan kembali ke desa Chen dengan membawa monster besi agar proyek tersebut dapat berjalan mulus tanpa ada hambatan. Keesokan paginya saat Yunyang akan menulis surat kepada Jixing, dia kedatangan Lu Chan yang terus menanyai keberadaan Guru Chen. Akhirnya Yunyang kesal karena depresi ditinggalkan Jixing. Akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada Lu Chan. Dia menghajar Lu Chan habis-habisan. Dan melemparkan Lu Chan keluar desa. Kemudian Yunyang berkata agar Lu Chan segera pergi meninggalkan desanya dan memerintahkan kepada semua warga jika masih bertemu Lu Chan maka diperintahkan untuk menghajarnya.
Tapi Luchan tidak menghiraukan ancaman Yunyang dan tetap datang ke desa Chen. Alhasil, setiap warga yang bertemu Luchan langsung menghajarnya satu persatu. Tapi meskipun Luchan dihajar warga desa tersebut, dia tidak marah dan malah senang karena dia bisa langsung mempraktekkan jurus Chen dari setiap warga yang menghajarnya. Si buruh tua pun kaget ketika diberitahu Luchan jika dia ingat dan mampu mempraktekkan jurus tersebut walaupun cuma sekali lihat saja. Dan akhirnya si buruh tua menyarankan agar Luchan ketika dihajar setiap warga itu menggunakan jurus yang sama. Maka ketika diserang, maka balas serang lagi dengan menggunakan jurus yang sama tersebut. Akhirnya Luchan kembali datang ke desa Chen dan mulai menantang warga di sana. Dimulai dari si penjual tahu. Akhirnya penjual tahu tersebut dengan senang menerima tawaran dari Luchan tersebut. Bahkan dengan percaya dirinya, jika dia mampu menjatuhkan tahunya, maka dia dianggap menang. Akhirnya berkat saran dari buruh tua, akhirnya Luchan mampu memenangkan pertarungan tersebut. Dan segeralah dia berlari mencari buruh tua tersebut. Tapi karena faktor cuaca yang sangat panas saat itu dan dia juga kelelahan, akhirnya Luchan kembali mengeluarkan darah dan pingsan akibat kambuhnya bunga mekar 3 mahkota di kepalanya. Kemudian tak lama desa Chen didatangi oleh Zizin dengan membawa monster besi. Ia mengakibatkan gempa dan membuat warga setempat panik. Kemudian dia juga mengancam semua warga agar meninggalkan desanya dalam waktu 7 hari. Jika tidak, dia akan menggusur semua warga dari lahannya dan akan dijadikan proyek rel kereta api yang saat itu sudah jatuh tempo. Sebagai peringatan, Zizing menghancurkan gerbang desa yang saat itu hampir mengenai Yunyang. Kemudian Yunyang segera pergi ke aula desa, di mana di situ para sesepuh desa telah berkumpul. Tapi mereka tidak dapat memutuskan apa solusinya dan menyerahkan kepada Guru Chen selaku kepala desa di sana. Pada malam harinya Yunyang diam-diam mendatangi tempat Zizing berada. Dia melihat Zizing bersama Claire dan sepertinya mereka berdua ada hubungan khusus. Sebenarnya tujuan Yunyang ke sana ingin mencari kelemahan monster besi tersebut. Dia melihat buku manual petunjuk pengoperasian monster besi tersebut. Karena diiringi rasa cemburu, akhirnya Yunyang menemui Zizing dan dia kecewa atas sikap Zizing. Sambil diam-diam dia mengambil buku tersebut. Dan esoknya buku tersebut diserahkan kepada ahli tukang untuk menemukan kelemahan dari monster besi tersebut. Di tempat lain, akhirnya Luchan tersadar dari pingsannya selama 1 hari 1 malam, di mana di situ juga si buruh tua menjelaskan apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Dan si buruh tua juga menyarankan agar Luchan membantu desa tersebut dengan menghancurkan monster besi agar dia diterima sebagai warga Chen dan bisa mempelajari jurus aliran kungfu Chen. Akhirnya Luchan mau mulai masuk ke dalam monster besi tersebut untuk menghancurkannya. Tapi saat di dalam dia ketahuan para penjaga sehingga alarm berbunyi dan dia diserang oleh penjaga di sana. Tapi Luchan yang mampu bela diri dapat dengan mudah melumpuhkan para penjaga di sana. Tapi saat menghadapi penjaga terakhir, Luchan akhirnya terdesak. Tapi saat itu juga Yunyang hadir dan menolong Luchan. Dan akhirnya mereka bersama-sama melawan para penjaga tersebut. Kemudian mereka juga menemukan kunci untuk mensabotase untuk menghancurkan mesin tersebut. Di mana saat itu Zizing dan Claire menghadang mereka
Sesaat kemudian mesin tersebut mulai memercikan api, di mana api tersebut mengenai dinamit yang berada di dalamnya, yang mengakibatkan mesin tersebut hancur seketika. Di mana saat kejadian tersebut Claire tewas tepat di pangkuan Zizing dan Yunyang pingsan. Di mana saat itu Luchan berhasil menyelamatkannya dan membawanya. Akhirnya para warga bersorak gembira karena Luchan mampu menghancurkan monster besi tersebut. Kemudian Luchan berkata bahwa jika dia mampu mengalahkan monster besi tersebut, maka dia berhak mempelajari jurus Chen atas arahan dari buruh tua. Tapi semua warga tidak mengenal siapa itu buruh tua. Tapi tak lama muncullah guru Chen atau si buruh tua yang tak lain adalah ayah dari Yunyang, di mana dia akhirnya memperkenalkan diri bahwa dia adalah guru Chen, orang yang selama ini dicari oleh Luchan. Mendengar hal tersebut Luchan kaget, tapi tak lama guru Chen mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk menghadapi pasukan dari Zizing, karena Zizing pasti akan datang untuk balas dendam akibat kematian Claire. Akhirnya para warga mulai bersiap-siap untuk melakukan perlawanan, di mana saat itu benar saja pasukan dari Zizing datang dengan ratusan pasukan bersenjata, di mana kedatangan mereka disambut dengan kabut asap untuk menghalangi pandangan mereka, dan para warga pun menyerang pasukan Zizing menggunakan buah dan sayuran dengan cara melempar ke arah mereka, di mana kemudian pasukan yang terpojok tersebut membalasnya dengan tembakan, di mana tembakan tersebut mengenai warga setempat. Melihat hal itu, Yunyang marah dan mulai menghajar pasukan tersebut. Melihat Yunyang bertaruh sendiri melawan mereka, akhirnya Luchan ikut membantu Yunyang menghajar mereka sambil mengamati gerakan Yunyang dan menirunya. Akan tetapi saat itu ada yang menembak Yunyang, di mana saat itu juga Luchan menghadang tembakan tersebut, dan akhirnya Luchan langsung pisang di tempat akibat tembakan tersebut. Melihat hal itu, guru Chen marah besar dan seketika itu juga langsung menyerang mereka semua dengan seorang diri. Sebenarnya guru Chen tidak menginginkan kekerasan tersebut, tapi mengingat putrinya hampir terluka, maka guru Chen mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki untuk menyerang pasukan Zizing. Dan akhirnya ketika sampai di tempat Zizing, guru Chen melemparkannya dan pasukannya lari terbirit-birit akibat tak berdaya menghadapi jurus guru Chen. Kemudian setelah itu Yunyang membawa Luchan yang masih pingsan ke dalam aula untuk diadili karena para sesepuh di sana menganggap Luchan telah mencuri jurus aliran Chen dan akan membunuhnya. Tapi guru Chen tidak menerima dan berdebat dengan para sesepuh di sana. Namun akhirnya Yunyang berkata bahwa dia akan menikahi Luchan, sehingga Luchan masuk ke dalam bagian keluarga Chen. Dan akhirnya para sesepuh dan ayahnya Yunyang menerima keputusan tersebut. Dan akhirnya Luchan terbebas dari hukuman mati tersebut dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang bisa diambil dari sosok Luchan ini adalah jangan mudah putus asa walaupun rintangan besar menghadang. Tetaplah berusaha dan bersabar karena hasil tidak akan mengkhianati usaha kita sendiri. Oke, demikianlah cerita alur film kita kali ini, dan jangan lupa nantikan film season keduanya dari film ini yang pasti akan lebih seru dan menarik. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bagikan. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.